Dari lahan seluas 200 hektar, desa ini mampu memproduksi 200 ton durian montong setiap tahunnya. Putaran ekonomi mencapai 4 miliar rupiah. Sebuah angka yang mengubah nasib para petani. Dari tangan-tangan yang dulu merusak, kini terbangun jalan-jalan desa dan tempat ibadah. Dan Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya kita akan melihat video profil tokoh desa yang pertama penerima anugerah Sumo Foundation Award 2026. Di sudut sebuah rumah sederhana di Sipatana, Kota Gorontalo, lahir sebuah dedikasi yang tak ternilai. Kenalkan, Olan Kadir. Bagi pria 29 tahun ini, Upia Karanji, Kopia Keranjang kebanggaan Gorontalo, bukan sekadar benda mati. Di setiap jalinannya, tersemat harapan yang menjadi nadi penyambung hidup bagi istri dan buah hatinya. Namun keahlian yang ia asah sejak kecil ini tak ingin ia nikmati sendiri. Hati Olan tertinggal di kampung halamannya, Desa Batu Layar. Di sana, menganyam Upia Karanji adalah napas keseharian para ibu rumah tangga. Sayangnya, keringat dan karya tangan mereka dulu dihargai begitu murah. Kualitas yang sekadarnya membuat nasib mereka seolah tak beranjak kemana-mana. Tergerak oleh kepedulian, Olan mengambil langkah besar. Setiap pesanan datang, ia bergegas pulang, menempuh 2 jam perjalanan, menembus medan yang tak ramah, melewati jalan berlubang, menyeberangi sungai, hingga menaklukkan tanjakan terjal. Bahkan terkadang sang anak turut dalam dekapannya, membelah angin dan debu menuju kampung halaman. Di pelataran rumah masa kecilnya, senyum para ibu menyambut. Disinilah keajaiban itu terjadi. Olan merangkul mereka, mengajarkan teknik menganyam yang lebih halus, menggunakan serat kulit pohon mintu yang kuat dan awet. Butuh 3 hingga 4 hari merajut kesabaran untuk 1 buah kopiah. Kalau yang saya berikan sama pengrajin, saya arahkan itu dari segi kualitas, tingkat kerapian, baru juga ada bentuknya yang saya arahkan. Selain itu juga ada DP motif terbaru yang orang kembangkan, orang kasih sama pengrajin, orang suruh buat sama mereka. Nah, orang dari motif-motif lama orang kembangkan lagi, orang tambah lagi dengan motif-motif baru. Kalau untuk penjualan orang sudah pengiriman seluruh Indonesia, paling jauh yang orang kirim sampai di Papua. Perlahan namun pasti, Upia Karanji Batu Layar naik kelas. Karya yang dulu dipandang sebelah mata, kini bernilai 100 hingga 650 ribu rupiah. Lewat tangan dingin Olan Kadir, seutas serat alam diubah menjadi nadi ekonomi keluarga. Alhamdulillah semenjak ada Tipa Olan, so membantu sekali. Dari 1 bulan cuman 2 biji, sekarang so 6 biji. Dapat pendapatan cuman suami kan, kalau ini kan so orang bisa membantu, karena kan so ada pendapatan tersendiri. Ia membuktikan inovasi tak melulu tentang hal baru, cukup dengan nilai kepedulian. Kita bisa menghidupkan warisan leluhur, sekaligus mengangkat derajat sesama. Hadirin yang kami hormati, berikut aplaus untuk Ibu Bapak Olan T. Kadir.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Karena mengingat waktu, saya langsung saja. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Suharso Mena Arpa yang sudah mengadakan acara ini untuk mengapresiasi orang-orang kecil seperti kami. Terima kasih banyak Pak. Berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Elino Mohi yang selalu mengapresiasi karya-karya anak Gorontalo. Contohnya salah satunya kami pengrajin upiah karanji Gorontalo. Yang terhormat juga Bapak Gubernur Gorontalo. Terima kasih Pak sudah hadir pada malam hari ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada wartawan yang sudah jauh-jauh datang ke pelosok desa untuk meliput kami pengrajin upiah karanji Gorontalo. Meskipun kemarin bapak-bapak ini sempat menyeberang kuala yang karena tidak ada jembatan, alhamdulillah berkat dan masya Allah sekali berkat beliau, mereka bisa menjadi jembatan saya sehingga saya bisa duduk di tempat ini, berdiri di tempat ini. Masya Allah, terima kasih bapak-bapak wartawan. Selanjutnya penghargaan ini saya dedikasikan untuk pengrajin-pengrajin upiah Gorontalo yang sudah membawa nama upiah karanji Gorontalo sampai di tempat ini. Saya juga berharap kegiatan Sumo Foundation Award ini terus diadakan sebagai penyemangat untuk kami orang-orang kecil, khususnya pengrajin upiah karanji Gorontalo untuk melestarikan budaya Gorontalo. Yang terakhir Bapak, saya ucapkan terima kasih kepada orang tua saya dan istri saya yang sudah mendukung saya, mensupport saya sehingga saya bisa menjalankan usaha ini dengan baik. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak dan Ibu, tadi sempat saya salah sebut, saya bilang Ibu Olan Tekadir, karena yang baca cerita terakhir di Ibu. Jadi? Kesimpulannya, hanya di Sumo Award, upiah karanji dimasukkan dalam kategori biji-bijian. Nggak dengar tadi Ibu bilang? Apa? Dari 1 biji, 2 biji upiah karanji. Mengerti saja Arif. Oke, kita masuk ke penerima award berikutnya. Baik. Baik Bapak Ibu hadirin, kita akan menyaksikan selanjutnya sosok penerima anugerah Sumo Foundation Award 2026. Ada luka yang tak kasat mata, namun jejaknya tertinggal begitu dalam. Bagi Fahri Muhammad, siswa kelas 11 SMK Negeri Gorontalo, masa kecil bukanlah tempat yang indah. Ia tumbuh dalam bayang-bayang kelam, ejekan dan cemoohan yang perlahan merampas rasa percaya dirinya. Lahir di tengah keluarga yang tak utuh dan hanya dibesarkan oleh kakek dan neneknya, Fahri kecil memilih untuk banyak terdiam. Puncaknya sebuah dorongan dari teman masa SMP tak hanya melukai kepalanya, tapi juga meremukkan jiwanya. Dari SD itu saya sering dibully. Kadang waktu yang paling parah itu kelas 3, didorong sampai pecah kepala bagian sini, ke berdarah, dan dari situ saya tumbuh rasa kayak aduh sudah tidak mau sekolah saja gitu. Namun di tengah kegelapan itu, sebuah pelita kecil mulai menyala. Didukung oleh hangatnya kasih sayang keluarga, teman dan para guru, Fahri menolak untuk menyerah. Ia sadar masa lalu yang pahit bukan untuk diratapi, melainkan
untuk diubah menjadi kekuatan. Pada Mei 2026, luka itu bertransformasi menjadi sebuah gerakan nyata. Ia mendirikan generasi Gorontalo Peduli atau GGOP. Bersama puluhan mahasiswa dan pelajar yang ia gerakkan, Fahri merangkul mereka yang terpinggirkan. Dari anak putus sekolah, kelas bahasa isyarat, hingga anak jalanan. Ia hadir agar tak ada lagi yang merasa sendirian. Oh, saya mau kumpulkan saja orang-orang yang kayak sering dibully gitu, putus sekolah akibat bulian atau apa begitu. Saya pengen mengerangkul orang-orang yang seperti itu, dan saya pengen orang-orang itu tidak merasakan apa yang saya rasakan begitu. Kayak kalaupun orang sudah merasakan hal tersebut, saya pengen mereka itu rasa dirangkul begitu, merasa mereka itu ada yang memahami mereka. Dan hal yang seperti itu di organisasi atau komunitasnya saya pula itu bukan cuma orang-orang yang seperti saya, tapi ada juga kawan-kawan tunarungu ataupun kawan-kawan disabilitas lah yang kalau kita bilang. Pengabdiannya tak berhenti di sana. Saat senja berganti malam di Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, langkah kakinya terayun menuju musola. Dengan penuh kelembutan, ia membimbing anak-anak mengeja huruf demi huruf hijaiyah. Ulaika humul muflihun. Ia tak hanya membagikan alat tulis atau hadiah kecil, namun di ruangan ini ia membagikan harapan. Keseharian Fahri ini dari awal dia masuk di SMK 1 itu memang sudah terlibat di beberapa kegiatan. Setiap ada pelatihan dari pihak luar yang melaksanakan pelatihan di sini itu, Fahri itu termasuk salah satu anak yang aktif. Dengan anak-anak juga Fahri ini terkenal, jadi karena memang dia dengan jiwa sosialnya itu tinggi. Begitu juga dengan guru-guru itu, walaupun guru itu bukan pengajar yang ada di jurusan kami, itu kenal dengan anak Fahri. Kelak, ia bercita-cita menjadi seorang psikolog agar bisa membalut luka mereka yang hancur karena perundungan. Perjalanan Fahri Muhammad adalah pengingat bagi kita semua bahwa keterpurukan dan luka sedalam apapun selalu bisa diubah menjadi cinta dan cahaya bagi sesama. Bapak Ibu hadirin, berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk Fahri Muhammad, penerima Anugerah Sumo Foundation Award 2026, Siswa Kreatif. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Suharso Munarfa, dan saya ucapkan terima kasih kepada aparat pemerintah yang saat ini hadir. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mami Cilo yang saat ini hadir dari LPR RI Gorontalo. Terima kasih untuk Ayah dari BKKBN Gorontalo.
Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik putra-putri Scout yang saat ini hadir mendukung saya. Karena saya berdiri di tempat ini bukan dari diri saya sendiri juga, tapi dari teman-teman saya, dari kakek nenek saya yang mendoakan saya untuk bisa maju sampai ada di tempat ini. Yang dulunya sering diejek, gak punya ayah, gak punya ibu. Tapi saat ini bisa saya buktikan kita kawan-kawan, orang-orang seperti kita bisa lebih tinggi lagi dari mereka yang mengatakan kita. Percayalah bahwa satu saat nanti apapun yang dikatakan oleh orang-orang itu, mereka akan merasakan kecewa dengan hal tersebut. Terima kasih, terus berkarya. Salam GGOP, lestarikan alamnya, cerdaskan generasinya. Terima kasih. Lagi-lagi mewek. Dan Bapak Langsung ya. Ibu, saya sortir dan baku sedo. Kenapa? Saya olos sama nangis. Tuh kan. Iya. Bapak Ibu sekali lagi berikan tepuk tangan untuk sosok-sosok penerima Anugerah Sumo Foundation Award yang sangat-sangat menginspirasi. Termasuk salah satunya Fahri Muhammad, masih muda tapi memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dan berikutnya Bapak dan Ibu kita akan menyaksikan video profile untuk tokoh desa yang kedua yang menerima Anugerah Sumo Foundation Award 2026. Di kaki Gunung Pontolo, tersembunyi sebuah desa kecil yang tenang, Desa Cempaka Putih. Secara geografis, desa di Gorontalo Utara ini hanya dihuni oleh sekitar 400 jiwa. Namun di balik rimbunnya alam yang kita lihat hari ini, tersimpan sebuah cerita kelam di masa lalu. Dulu, desa ini adalah saksi bisu luka alam. 70% warganya menggantungkan hidup dari menebang napas bumi sebagai pembalak liar. Hingga seorang pria bernama Ading Suhana memilih jalan sunyi yang penuh risiko. Ia menentang arus, mencoba menghentikan deru gergaji mesin, dan merawat kembali hutan yang terluka. Bukan hal yang mudah. Penolakan demi penolakan ia terima, karena dianggap memutus nadi perut warganya. Tapi Ading tak menyerah. Langkah demi langkah, ia merangkul, mengedukasi, dan mengubah pola pikir masyarakat. Sementara penghasilan masyarakat pada waktu itu kan mungkin sekitar 60 atau 70% itu mereka merambah hutan, menebang kayu, kemudian serotan. Nah, dari keadaan itu saya dan beberapa tokoh masyarakat, teman-teman juga berpikir kalau keadaan ini dibiarkan, maka kasihan kan ke depan, hutan habis, kemudian penghasilan tidak menentu. Berawal dari tangan kerabatnya dan bantuan bibit durian dari pemerintah tahun 2009, sebuah keajaiban perlahan tumbuh. Pohon-pohon durian montong mulai berubah. Melihat hasil yang nyata, kapak dan gergaji mesin akhirnya diletakkan. Warga berbondong-bondong datang meminta diajari cara menanam kehidupan. Saya berpikir mungkin cocok durian montong di sini. Inginnya saya usulkan di 2017 itu pengadaan 4.000 pohon durian montong di Cempaka, dan pengadaannya dari Sulawesi Tengah, dari Motong. Kepercayaan itu membawa Ading terpilih menjadi kepala desa di tahun 2018. Kini, tangis hutan telah berubah menjadi sebuah kebahagiaan. Dari lahan seluas 200 hektar, desa ini mampu memproduksi 200 ton durian montong setiap tahunnya. Putaran ekonomi mencapai 4 miliar rupiah. Sebuah angka yang mengubah nasib para petani.
Dari tangan-tangan yang dulu merusak, kini terbangun jalan-jalan desa dan tempat ibadah. Cempaka Putih kini bangkit menjadi primadona agrowisata di Gorontalo. Ading Suhana telah membuktikan transformasi masa depan yang menjanjikan dimulai dari keberanian untuk menjaga alam. Karena ketika kita merawat bumi, bumi akan merawat kita kembali. Hadirin, kita sambut tokoh desa kedua, Bapak Ading Suhana, penerima Anugerah Sumo Foundation Award 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tentunya tetap kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Berkat Nya jualah saya bisa berdiri di tempat ini di hadapan Bapak Ibu. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga curahan rahmat beliau bisa sampai kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah bisa sampai kepada kita. Yang pertama ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Suharso Monarfa, kepada Bapak Elnoni Mohi dan Pak Samsupana sebagai Ketua Panitia. Terima kasih kepada Pak Gubernur Gorontalo, kepada Ketua DPRD Gorontalo. Ada salam Pak dari masyarakat Cempaka Putih Telinggula. Alhamdulillah Pak. Cempaka Putih kini telah merdeka 30 tahun kami dengan jalan yang luar biasa, jalan kerikil berbatu yang kami lalui Pak. Alhamdulillah saat ini Cempaka Putih Telinggula jalan sudah mulus Pak, sudah aspal sampai di ujung kampung. Terima kasih kembali dapat salam Pak dari masyarakat Cempaka Putih. Terakhir, bahwa saya berdiri di tempat ini bukan untuk saya, tetapi untuk mereka yang peduli terhadap keluarga, peduli dan terhadap perbaikan ekonomi, dan peduli terhadap alam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah profil dari tokoh desa yang kedua. So tidak mau terlalu banyak komentar orang. Karena penerimanya ada banyak Kak Arif malam hari ini. Silahkan untuk yang berikutnya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan video profil tokoh desa ketiga untuk penerima Anugerah Sumo Foundation Award 2026. Di antara deru angin dan hijau hamparan persawahan Limboto, berdiri sebuah ruang belajar yang amat sederhana. Dindingnya hanya anyaman bambu, jauh dari kata megah.
Namun di tempat inilah lentera harapan dinyalakan bagi anak-anak yang hampir kehilangan mimpi. Di balik bangunan bersahaja ini, tersimpan sebuah kisah tentang cinta yang tak bersyarat, pengorbanan tanpa batas, dan keyakinan teguh bahwa setiap anak tanpa terkecuali berhak memiliki masa depan. Kisah ini bermula pada Februari 2017. Hati Razak Umar tersentuh melihat anak-anak usia dini di sekitarnya yang tak bisa mencapai cita-cita. Bukan karena mereka tak mau belajar, melainkan karena tembok tebal keterbatasan ekonomi dan kerumitan administrasi yang menutup jalan mereka. Tak ingin berdiam diri, Rajak memilih bertindak. Waktu antar anak-anak ke sekolah, itu pas keluar rumah saya lihat anak-anak ada yang bermain pasir, usia sekolah ini, usia PAUD. Lalu saya lahir dari itu rasa empati mereka tidak bisa begini. Apa yang anak saya nikmati pendidikan ini, dia harus juga nikmati. Berbekal teras rumah dan 2 orang pengajar, ia merangkul anak-anak itu untuk belajar bersama secara gratis, tanpa beban syarat dokumen, tanpa biaya, dan tanpa seragam mahal. Bagi Razak, kemiskinan tak boleh menjadi alasan pupusnya seorang anak untuk mengenyam pendidikan. Namun, perjuangan ini tak pernah mudah. Tempat belajar harus berpindah dari teras ke teras hingga berlabuh di tengah persawahan. Cemoohan pun sempat singgah. Sekolah ini pernah diejek tak layak, hanya dianggap seperti gubuk penjaga burung. Tapi Rajak tak sedikit pun melangkah mundur. Baginya, kemewahan gedung tak pernah menentukan besarnya mimpi seorang anak. Nah, seiring waktu mulai banyak anak-anak yang mulai berdatangan yang belum menikmati pendidikan anak usia dini yang layak di sekolah-sekolah lain. Dari situ kemudian kami sadar, oh kalau begitu mau panggil lagi yang lain. Nah, kami kemudian dengan bermodalkan 2 guru tadi, kita ajak ke beberapa komunitas yang ada di sini, yang ada di jalur di Hepu Hulawa bawah, kemudian di samping jembatan ini kita silaturahmi, kemudian anak-anak itu kita ajak ke rumah. Dan nah, kepada orang tua yang mampu selalu kami himbau, ibu kalau bisa ini boleh mau tambah 10.000 untuk anak-anak yang kurang mampu, karena anak-anak yang kurang mampu itu nyaris juga mereka tidak bisa menyanggupinya. Nah, tapi untuk kebutuhan pribadi mereka kayak seragam, sepatu itu alhamdulillah banyak beberapa orang tua yang sudi menyumbangkan pakaian layak pakai dan mereka itu gunakan. Demi memberikan ruang yang lebih layak, Rajak merogoh kocek pribadi hingga mengajukan pinjaman bank yang cicilannya masih ia bayar hingga hari ini. Bahkan sebidang sawah di dekat sekolah dimanfaatkan untuk membiayai kuliah para guru yayasan hingga meraih gelar sarjana. Dan ketika kemarau panjang melanda Gorontalo hingga sawah tak bisa ditanami, Rajak tetap bertahan dalam ketabahan dan doa. Tahun demi tahun berlalu, sekolah Yayasan Khairul Ummah ini mungkin tak memiliki fasilitas modern. Namun di sini ada sesuatu yang tak bisa dibeli dengan materi. Sebuah harapan. Melihat senyum lincah dan keceriaan anak-anak yang kini bisa belajar dan merajut cita-cita adalah piala paling berharga bagi Rajak. Dari tengah sawah di Limboto, sebuah pesan besar bergema lembut ke sanubari kita. Pendidikan bukanlah tentang seberapa megah gedungnya, melainkan seberapa besar kesempatan yang kita berikan. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan tugas kitalah yang membukakan jalannya. Penerima Anugerah Sumo Foundation Award 2026 untuk tokoh desa ketiga. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Dr. Rajak H. Umar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah menamatkan pendidikan S2 S3 di Universitas Negeri Jakarta, kami kemudian kembali ke kampung halaman tercinta. Dan gelar itu bagi kami terus kami abdikan untuk masyarakat. Dan alhamdulillah Kak Gun, panggilan akrab kami sesama aktivis HMI, Pak Gusnar Ismail, Kak Harso, di 2008 semua ini digelar, kami juga ikut terlibat, tapi kami lebih memilih bergerak dalam kesenyapan dan pengabdian yang tulus. Kepada kakak-kakak, sahabat, guru-guru khairu ummah yang membersamai malam hari ini, kepada istri yang terkadang belanjanya saya bilang so tidak ada, padahal ada pos lain yang dia sering tidak tahu. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal kalami wa maisturun fastabiqul khairat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.